Kepada pengacara Bapak JK, Bapak juga harus jujur. Tolong juga jangan menghakimi orang sebelum orang itu diadili di pengadilan. Negara kita negara hukum, Anda tidak punya hak mengancam siapapun. Negara kita menganut azas praduga tak bersalah. Ya, salam Bapak Ibu Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Bapak Ibu yang punya logika dan akal sehat sudah pasti bisa menilai bagaimana pengacara dari Bapak Yusuf Kalla yang berusaha menekan dan mengintimidasi lawan bicaranya dengan sangat jelas. Di mana setiap kali Bang Ade Armando berbicara, maka beliau berusaha untuk memotong pembicaraan dari Bang Ade Armando. Ini sangat kelihatan sikap dan tingkah laku yang sepertinya tidak punya etika sebagai seorang pengacara dari pengacara Pak Yusuf Kalla ini. Dan ada komentar dari Ibu Muslim yang merasa juga sikap dan tingkah laku dari pengacara Pak Yusuf Kalla tidak pantas. Seperti apa? Mari saja kita semua untuk menyimak video ini sampai akhir. Kepada pengacara Bapak JK, Bapak juga harus jujur. Tolong juga jangan menghakimi orang sebelum orang itu diadili di pengadilan. Negara kita negara hukum, Anda tidak punya hak mengancam siapapun. Negara kita menganut azas praduga tak bersalah. Dalam hal ini, kita tidak boleh menuduh Bang Ade juga. Karena yang berhak mendakwa Bang Ade maupun Abu Janda adalah pengadilan. Jangan pada berpendapat masing-masing, bahkan ancam-mengancam. Itu tidak baik, ancam-mengancam. Ini sudah diskriminasi rasis. Yang rasis itu kalian itu. Ngancam-mengancam. Itu diskriminasi namanya. Semuanya nyerbu Bang Ade itu. Kalian itu pengecut mainnya, keroyokan. Keroyokan Bang Ade dikeroyok. Ngomongnya pelan, Bang Ade nggak ngotot. Kalian itu ngotot ngomongnya. Nggak kapok apa? Udah ditelanjangi. Itu, terlalu barbar kata-kata seperti itu menurut saya. Ya, karena ini tidak menyelesaikan masalah. Ini Inyus juga tolong deh. Masalah ini jangan kalian datangkan biang gaduh di sini yang ngomong seenak udelnya, mendakwa orang, kemudian mengancam-ngancam orang dibiarkan. Bicara di Inyus. Ini lama-lama Inyus radikal juga ini. Ya, ngancam-ngancam orang nih. Tolonglah ini KPA ini ditertibkan ini Inyus. Karena sudah nggak sehat ini Inyus ini. Kamu nggak kapok apa kamu? Pernah ditelanjangi? Di depan publik ngomong begitu. Di televisi nasional ngomong seperti itu. Itu tidak bagus gitu. Ini Aiman ini membiarkan itu terjadi. Orang diancam-ancam. Kalau mau diskusi, nggak usah ngancem-ngancem. Biasaan nih, Inyus nih. Terima kasih teman-teman. Tidak pernah memotong video itu. Oke. Itu siapapun yang berpandangan begitu, itu keliru. Saya tidak pernah punya niat jahat. Saya tidak pernah menuduh Pak JK menistakan agama. Saya tidak punya hubungan dengan Gamki, dengan teman-teman lainnya. Dan Gamki itu, jangan lupa ya, yang melaporkan Pak JK jadinya itu bukan cuma satu organisasi. Ada 18 organisasi. 18? Salah satunya Gamki? Saya nggak tahu salah satunya atau mereka yang mengkoordinasi ya. Oke. Jadi ada banyak orang yang terganggu dengan pidatonya Pak JK. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan apakah Ade Armando itu memotong-motong? Tidak benar. Itu dugaan orang saja, dugaan Pak Abdul dan kawan-kawan saya rasa. Kami itu punya podcast yang namanya Kupas Berita di Cokro TV. Itu membahas sejumlah hal. Nah, hari itu kami bertiga membahas topik tentang Pak JK. Intinya adalah Pak JK kenapa akhir-akhir ini jadi banyak bicara tentang banyak hal ya. Antara lain kan dia bicara juga tentang BBM, dia bicara tentang peringatan dia bahwa akan terjadi chaos pada bulan Agustus dan seterusnya. Tapi salah satu yang kami anggap sebagai penting adalah pidato yang tadi Anda sampaikan di awal. Saya kembali tadi ya, salah seorang teman kami yang beragama Kristen mengatakan, boro-boro kami dikatakan membunuh orang Islam itu adalah syahid. Ya, kami membunuh saja dilarang di dalam agama kami. Saya sendiri kemudian menimpali dengan mengatakan, yang saya tahu dalam Islam juga bukan membunuh Kristen yang bisa menjadikan kita mati syahid. Kalau kita berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam, menyerang Islam dan kita bunuh orang kafir tersebut, barulah kita bisa dikatakan berjuang atas nama Allah, karena itu kita mungkin akan mati syahid. Saya cuma mau bilang, itulah penjelasan kami di podcast tersebut. Tidak sekalipun kami mengatakan, saya mengatakan Pak JK itu menistakan agama. Tidak pernah.
Makanya juga barangkali itu yang menyebabkan Pak JK tidak menuntut saya. Yang sekarang menuntut saya itu bukan Pak JK ya. Teman-teman juga harus tahu. Pak Yusuf Kalla tidak menggugat saya. Yang menggugat saya adalah melaporkan. Aliansi Advokat Ambon ya kalau nggak salah. Saya rasa mungkin karena Pak JK juga melihat bahwa saya sendiri tidak mencederai nama baik dia. Nah, saya mengatakan itu karena menurut saya menjadi penting bagi masyarakat untuk sadar bahwa sebetulnya agama itu tidak mengajarkan para pemeluknya untuk saling bunuh. Saya percaya betul itu dan saya rasa. Ya, ini supaya clear. Ini saya potong. Anda bisa ikuti aturan tidak? Ya. Ini artinya timnya Bung Abdul tuh kerjanya, PR-nya nggak beres, ya. Kalau Anda belajar jelas, bukan kami yang pertama, ya. Sekarang Anda bilang sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut, karena saya takut bahwa nanti akun tersebut jadi sasaran tembak Anda. Kalau Anda mengatakan saya salah karena saya tidak mencantumkan siapa sumbernya, nggak apa-apa, saya salah. Tapi jangan pernah menuduh saya mengedit, kemudian menjadi orang yang pertama kali menyebarkannya, agar terjadi kemarahan massa. Saya seharusnya mencantumkan nama tempat saya merujuk itu ya. Oke, clear ya. Berarti Bung Ade mengakui kesalahan kan, karena tidak mencantumkan apa dari mana link itu saudara pakai. Betul. Mengakui kesalahan, terutama. Tapi kan tuduhan Anda lebih serius. Tadi juga Bung Abdul sudah mengatakan bahwa saya punya mens rea. Artinya mens rea itu artinya saya punya niat jahat untuk menjatuhkan Pak JK. Saya perlu gambarkan kronologisnya ya. Kami itu di Cokro TV membuat podcast tentang Pak JK itu pada tanggal 9 April. Video ucapan tadi yang Anda tampilkan di awal tadi itu sudah menyebar paling tidak pada tanggal 8 April. Mungkin bahkan lebih awal. Yang pasti kami memperolehnya pada tanggal 8 April dan kami menganggap bahwa ini penting sekali untuk kita bahas. Memang kami tidak menyaksikan yang 1 jam. Yang lengkapnya ya. Tapi kalimat bagian itu menurut kami sangat problematik. Mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen mengatakan membunuh atau dibunuh itu adalah syahid. Karena itu kami buru-buru mengangkat tersebut. Jadi jangan dikatakan bahwa baru sesudah ada di Cokro TV terjadi keributan, terjadi keramaian. Dan kalau yang ditonton dalam Cokro TV justru kami ingin mengatakan di saat itu adalah kita harus cool ya. Ini pemahaman yang salah mengenai ayat-ayat tersebut ya. Kalau beberapa teman yang lain barangkali sampai menganggap bahwa memang Pak JK menista. Kami tidak menganggap demikian. Kami tidak mengatakan bahwa Pak JK menista. Kami mengatakan bahwa kalau kutipannya semacam itu problematik diksi. Jadi pilihan kata-katanya itu kata-kata yang kalau ditafsirkan dengan cara yang misalnya gini saya bilang, Pak JK itu tokoh. Kami akui kan, dia didengar oleh banyak orang. Di Sulawesi Selatan dia barangkali ya setengah seorang pemimpin lah yang didengar. Kalau sampai orang mendengar hanya bagian itunya saja dan kemudian orang menyangka bahwa di dalam Islam kita itu memang dikatakan bahwa membunuh orang Kristen itu syahid dan orang Kristen juga menganggap begitu, itu bisa bahaya sekali buat bangsa ini. Ini artinya timnya Bung Abdul tuh kerjanya, PR-nya nggak beres ya. Kalau Anda belajar jelas, bukan kami yang pertama ya. Sekarang Anda bilang sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut karena saya takut bahwa nanti akun tersebut jadi sasaran tembak Anda. Tapi ada namanya, saya hafal. Dan itu bukan cuma satu akun, itu sudah menyebar di beberapa video yang berkembang. Jangan pernah menuduh saya mengedit, kemudian menjadi orang yang pertama kali menyebarkannya, agar terjadi kemarahan massa. Tapi kan tuduhan Anda lebih serius. Anda mengatakan saya dengan sengaja mengedit video panjangnya Pak JK menjadi cuma 2 menit, dan kemudian gara-gara itulah terjadi keramaian. Itu yang saya bantah. Kami membahas sebuah video sekitar 2 menit, di mana kalimatnya menurut saya sangat problematik. Bukan menurut Pak JK, jadi gini, kami mengatakan gini, di dalam video tersebut, Pak JK mengatakan bahwa menurut Islam dan Kristen, kata Pak JK, Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Bahkan secara spesifik Pak JK mengatakan, Kristen juga berpendapat membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Ya, kami ingin mengatakan melalui video itu kami mengatakan tidak benar loh ini, ya, tidak benar kalimat ini, tidak benar bahwa baik agama Kristen maupun agama Islam itu mengatakan memang mana ini? Saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh, ini yang dibuka nih. Nggak bakal di sini. Nggak bakal di sini. Kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya? Saya akan sebut, tapi tidak di sini. Kenapa nggak di sini? Ya memang untuk menghindari jangan sampai ada hal-hal yang bukan rahasia yang harus ditutupi. Iya, gini. Buat saya rahasia. Mas karena Aiman, melihat gaya-gaya orang untuk menyerang saya. Enggak, Mas Aiman, saya mau ingatkan. Tapi saya mau jelaskan satu hal. Saya mau ingatkan. Jangan pernah menuduh saya yang memotong. Oke, Mas Jangan Aiman. pernah menuduh saya yang memulai dan menyebarkan. Oke, Mas Kalau Aiman. itu Anda setuju nggak? Sabar. Agama jangan. Bang, nggak usah Saya akan lebih yakin pada ajaran agama saya kalau saya belajar agama orang lain. Bung Rasman, saya mau Saya bilang akan begini. yakin bahwa ada malam kalau ada siang. Bung Rasman, saya Jadi bilang Adinda tenang. sepakat. Armando, Saya tidak menganggap Pak Yusuf Armando Kalla harus dilaporkan. Sebentar, Pak begini. Yusuf Kalla melakukan kekeliruan. Alasan baru bahwa ternyata Bu Ade Armando juga menonton. tinggal dia melihat tokohnya diperlakukan seperti itu. Ini bahaya nih. Itu yang saya bilang. Bicaranya bahaya. Anda ngancam saya dan kami yang sebagai Nggak boleh. bagaimana maksudnya Anda bawa HMI Saya- Anda sebagai enggak. sebagai HMI. Adinda Stanley. Karena begini, kenapa Adinda saya Stanley. begini, Stanley. Anda sebagai advokat
Stanley, saya bilang begini Stanley, ingat. Saya bilang Stanley, ingat. Saya setuju kalau misalnya dibilang bahwasanya Pak JK itu tidak ada niatan mungkin hanya kepleset. Tapi gini loh, kita ini kan negara hukum, biarkan proses hukum ini berjalan. Jangan semuanya menjadi hakim di sini. Jadi kami ini sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Bang Uceng ya, juru bicara JK. Jadi intinya kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 ke depan publik. Tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Loh, kita sekarang ngomong masalah hukumnya aja. Diksi yang digunakan, yang kami permasalahkan adalah diksi yang digunakan oleh beliau. Kalau memang beliau salah pengucapan di situ, dia merasa salah mengucapkan di situ, atau ada yang kurang di situ, ya tinggal minta maaf saja, tinggal mengakui salah atau tidak. Tapi malah melebar kemana-mana sehingga kami memutuskan untuk ya sudah biarkan proses hukum yang menyelesaikan ini. Oke, saya tangkap. HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya di apa namanya perlakuan seperti itu. Ini bahaya nih. Itu yang saya bilang. Anda ngancam saya dan kami yang sudah. Nggak boleh. Maksudnya Anda bawa HMI. Saya Adinda Stanley. Karena begini. Saya mau menanggapi ini. Pertama, nama saya Stein, bukan Stanley. Satu. Kedua, Anda menanggapi ini terlalu personal. Anda ini kuasa hukum, bos. Jadi jangan terlalu personal dibawanya. Ya, namanya kuasa hukum itu hanya mewakili. Iya, gini Stanley. Setelah melihat perdebatan yang begini panjang dan tensi yang begitu meninggi, saya melihat Bung Pangi Sarwi yang jarang marah tiba-tiba jadi marah. Jadi Harus saya ingatkan pula tadi. iya. Jadi Pak JK itu sama saya posisinya kalau diadar sama-sama Sumando Minang. Istrinya orang Minang, istri saya orang Minang. Bang Ade orang Minang. Nah, tapi serunya kita sekarang bahwa inilah perdebatan. Saya mau bilang begini. Dalam ajaran agama ada satu ayat yang menyatakan begini. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Sifat manusia adalah lupa dan dosa. Jadi mau dia mantan presiden, mau dia mantan wakil presiden, raja mantan raja, salah dan dosa sifat manusia. Karena itu kita berpikir objektif. Kalau memang Pak JK mungkin keliru, tidak salah juga beliau bisa meluruskan. Tapi kalau dia istiqomah dengan pendiriannya, biarkanlah dia melaporkan atau orang yang mendukung beliau untuk melaporkan Bung Ade Armando. Begitu juga sebaliknya. Kalau Bung Ade Armando beranggapan bahwa pendirian beliau istiqomah untuk itu dan tidak punya niat dalam hatinya untuk merendahkan, memotong, mengedit sehingga menimbulkan kekisruhan, maka biarkan itu berproses. Toh kita sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Pangi Sarwi bahwa kita sekarang goalnya kemana? Ya hukum. Kemana kita harus bawa ini? Perdebatan malam ini ujungnya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan persoalan, ya dibawa ke ranah hukum. Maka ada yang menurut saya sangat sensitif. Memang kalau dialog ini kita anggap menimbulkan perpecahan antar umat beragama, maka kita menjadi bahagian yang menurut saya harus ikut mencerahkan anak bangsa supaya mereka tidak terprovokasi. Karena kita sedang melakukan muzakarah. Kita sedang melakukan diskusi tentang apakah pernyataan Pak JK ini diukur melalui intelektual dengan standing posisi masing-masing salah atau tidak? Apakah tindakan dari Bung Ade Armando ini secara intelektual dan standing position salah atau tidak? Tapi kalau saya menyarankan bahwa islah itu lebih baik, berdamai lebih baik. Secara maksud Pak JK baik, lalu maksud Pak Ade Armando mungkin juga baik. Kok Pak JK begini ya? Kan bertanya. Maka tugas kita sebagai lawyer adalah membela hak hukum klien. Saya sarankan kepada adinda saya, Abdul Hadid, saya tidak berani menggurui adinda, karena adinda juga pakar. Cuma saya mengingatkan bahwa kita sebagai lawyer adalah membela hak hukum klien kita. Karena itu, profesi kita sebagai officium nobile adalah pekerjaan yang mulia. Akan sangat mulia kalau malam hari ini kita sepakat mengakhiri persoalan antara Pak JK dengan laporan yang dilaporkan oleh Gamki dan laporan yang terhadap Bung Ade Armando. Tapi karena Bung Ade Armando mungkin pengikutnya kecil, tidak pernah jadi menteri, pernah juga ditelanjangi tadi walaupun saya kritisi, adindaku tidak boleh ngomong begitu harusnya. Lalu, saya apa poinnya saya katakan? Saya memang mendengar pernyataan Bang Said Didu memang agak khawatir saya Bang. Kalau sampai kita berpikir perdebatan ini membawa nuansa sara. Tapi kalau kita belajar bahwa adanya pembunuhan di Poso karena pemahaman agama yang dangkal, kan itu poinnya ini. Emang kenapa di Poso? Emang ada di sana Yahudi yang bunuh orang Poso, yang bunuh orang Islam, yang bunuh orang Kristen? Tidak ada. Emang apa yang ada di tempat-tempat lain, di Ambon? Tidak ada. Karena kedangkalan mereka berpikir dalam Islam, kedangkalan mereka berpikir tentang kekristenan, maka mereka saling bunuh. Yang akhirnya mereka akan merugi. Maka jawabannya, dalam Islam membunuh yang bukan pada haknya, maka dia pasti fasik dan masuk neraka. Dan keyakinan saya, ajaran Kristen juga pasti begitu. Karena menurut saya, yang saya dalami, saya tanya, jadi begini, saya ini memang Muslim, tapi saya selalu diskusi, termasuklah malam hari ini saya bawa Pendeta Dr. Andus Richard Simanjuntak. Berdiri, silakan. Saya berdiskusi dengan beliau. Pak Pendeta ini? Ya. Oke. Saya berdiskusi dengan beliau.
Memang dalam ajaran Kristen tidak ada yang namanya syahid. Dan memang menurut beliau Pak JK agak kepleset. Tapi kalau belajar dengan konsep Al-Quran tadi, apakah Pak JK tidak boleh salah? Pasti boleh salah. Kan bukan malaikat. Maka poin pentingnya adalah, saya berharap diselesaikan. Baru yang terakhir. Terkait dengan kasus Bang Ade Armando, ya karena beliau nampaknya akan terus dilaporkan. Saya berdiskusi tadi, maka kami dari Jokowi Gibran, lebih kurang ada 100 pengacara. Tentulah kita akan memberikan bantuan hukum kepada beliau. Kalau beliau berkenan, ya. Seandainya laporan ini lanjut. Lalu, pengacara, ya pengacara untuk membantu ya. Karena bagi kami, beliau ini bisa juga salah, bisa juga benar. Tapi hak-haknya kita bela. Kemudian, saya tidak mau mendapat kesan malam ini begini. Tentang Pak JK tadi kan diulas juga misalnya tadi oleh Bang Pangi, Bang Said Didu, bahwa muncul persoalan keluarga, kasus dan lain sebagainya. Bukan berarti pemerintahan Pak Prabowo Gibran sekarang melakukan kriminalisasi, bukan. Ini proses hukum yang sedang berjalan. Saya hanya mau katakan bahwa Pak Jokowi tidak ikut-ikutan di situ. Berikutnya adalah, kan tadi ada poin itu tadi. Ya, Bang, ya. Kemudian tentang posisi pemerintahan. Saya sebenarnya kalau ingin dalam mengulas tentang invisible hand di kasusnya Pak Jokowi, kaitan ijazah yang 2 tahun tadi, saya ingin menyampaikan ke Adinda, sepanjang tidak ada menyerang pribadi orang lain, saya akan ulas lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Yang penting jangan saya dihujat, dimaki dan dihina. Supaya apa yang dilakukan rakyat bersuara ini akan bersuara terus untuk rakyat Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan mohon maaf kepada semua. Jadi gini, ya saya berterima kasih dan saya sangat senang dengan segenap komentar dan kritikan dan macam-macam. Nah, tapi saya akan mengatakan begini, saya tidak merasa bahwa pandangan saya mengenai JK itu salah. Ya, saya tetap menganggap bahwa kalimat 2 menit itu adalah kalimat yang salah. Seharusnya Pak JK tidak perlu menyatakan itu. Tapi saya ulang, saya tidak pernah menyatakan bahwa Pak JK menodai agama. Kalau Pak JK sampai mengira bahwa saya menuduh beliau itu menodai agama, saya minta maaf, tapi Pak JK harus tahu saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi setelah mengatakan bahwa saya tidak menuduh dia menodai agama, saya punya kewajiban, saya itu dosen. Ya. Dosen itu memang diwajibkan untuk mengingatkan seandainya ada sesuatu yang salah. Kalimat Pak JK itu salah. Dan sebetulnya adalah sesuatu yang lazim untuk dikritik. Saya tidak termasuk orang yang mengadukan Pak JK ke polisi. Saya termasuk orang yang merasa tidak perlu. Bahkan saya sekarang masih berharap bahwa memang tidak jadi dilaporkan, tidak jadi sampai ke pengadilan. Anda berharap bahwa tidak ada laporan terhadap Pak JK? Sekarang kan sudah dilaporkan. Tapi betul kan? Sudah dilaporkan kan? Tapi saya berharap jangan sampai dipanggil polisi, di pengadilan kan. Kalau bisa diselesaikan di luar pengadilan akan lebih baik. Ya. Termasuk juga Anda juga? Saya bahkan buat saya bukan saya, buat yang saya sebut adalah kasusnya Pak JK. Ya, termasuk juga Anda juga, harusnya juga tidak ada pelaporan pada Anda gitu. Ya itu terserah yang melaporkan dong. Kan kalau orang mau melaporkan saya terserah aja. Tapi saya minta agar, karena kalau enggak ini kan jadi panjang. Tadi dikatakan kan teman-teman organisasi-organisasi yang melapor itu umumnya hampir semua kecuali 1 atau 2 itu dari Kristen ya. Sehingga memang narasinya nanti adalah bahwa ini adalah perang Islam dan Kristen. Saya rasa ini bisa diselesaikan barangkali dengan cara, saya nggak tahu, barangkali dibantu agar para pelapor itu ketemu dengan Pak JK dan bertemu dan berusaha mencari titik temu di sana. Agar tidak perlu sampai ke polisi lebih jauh. Tapi saya tetap menganggap bahwa apa yang dikatakan Pak JK memang seharusnya tidak dilakukan. Dan saya berharap bahwa tidak ada lagi para pemuka politik, agama atau siapapun yang mengatakan bahwa memberi kesan bahwa ada permusuhan antara Islam dan Kristen dan Hindu dan Buddha dan Konghucu dan Yahudi dan apalagi dan agama-agama agama tradisional ya, kepercayaan ya. Itu semua kita adalah Indonesia, kita itu bersaudara. Dan karena itulah saya memperjuangkan selama ini buat adik-adik yang nggak kenal saya barangkali kalau Anda lihat apa yang saya sampaikan selama ini, saya adalah orang yang memperjuangkan keberagaman. Karena itu menjadi penting apa yang disebut oleh Bung Pangi tadi. Saya memang ditelanjangi dan dipukuli ya. Bagi Anda yang nggak tahu pada 2022 saya itu ditelanjangi, sebenarnya bukan ditelanjangi yang penting ya. Dipukulinya oleh sekitar 20 orang yang meneriakan takbir pada saat memukul saya. Tapi yang penting adalah ketika itu mereka diadili, saya bersyukur bahwa saya selamat dari serangan mereka. Tapi ketika ditanya, mereka itu menjawab bahwa saya memukuli Ade Armando karena Ade Armando itu menodai agama. Buat saya jadinya itu pelajaran yang penting tentang bagaimana perbedaan dalam penafsiran agama itu bisa berdampak sangat serius. Apa yang terjadi di Ambon dan di Poso adalah contoh yang terbaik tentang bagaimana kedua pihak itu membenci pihak yang lain hanya karena agamanya berbeda. Maka saya termasuk orang yang justru ingin mendorong agar kita menyebarkan gagasan-gagasan keberagaman, menafsirkan agama lain dengan cara yang terhormat, tidak menyerang agama lain, tidak melarang rumah ibadah, dan seterusnya. Saya rasa itu adalah kewajiban kita semua bersama. Dan terakhir barangkali saya ingin mengatakan bahwa please jangan dipolitisasi ya. Saya sedih sekali kalau kemudian dibawa-bawa bahwa ini semua adalah kerjanya PSI, yang PSI itu adalah orang-orangnya Jokowi untuk menyerang Yusuf Kalla.
Itu sama sekali tidak kami lakukan. Apa yang saya lakukan tidak dalam koordinasi dengan Sahat, tidak dalam koordinasi dengan Grace, tidak koordinasi dengan teman-teman lainnya. Kita adalah orang-orang pribadi, masing-masing punya pribadinya sendiri-sendiri, punya person interestnya masing-masing, dan kebetulan sama-sama merasa terganggu oleh ucapannya Pak JK. Saya pikir mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih. Saya senang, saya sebenarnya terus diserang nih oleh Bung Abdul ya. Apalagi Bung Ferdinand, bukan di kasus ini, di kasus lain. Kalau dengan Pak Said Didu kita udah bestie lah ya Pak Said Didu ya. Nah, kita mudah-mudahan ke depan ya bisa gini terus lah ya, saling bersahabat. Terima kasih buat Aiman. Oke. Ada Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua telah menyimak bagaimana sikap dari Bang Ade Armando dan juga sikap dari sang pengacara Bapak Yusuf Kalla. Sangat jelas di sini bahwa pengacara Bapak Yusuf Kalla ini juga sedang memprovokasi dan menakut-nakuti Bang Ade Armando dengan cara bicaranya yang mengandalkan Pak Yusuf Kalla itu adalah ketua masjid seluruh Indonesia. Tentu saja sang pengacara ini sedang memprovokasi dan juga menakut-nakuti Bang Ade Armando. Bukankah sang pengacara itu bersikap yang baik dan selayaknya sang pengacara, tetapi saya tidak melihat dari pengacara Pak Yusuf Kalla ini kelihatannya sangat barbar, dan juga apa yang disampaikan oleh Bu Muslim ini memang benar adanya bahwa mereka ini sedang mengintimidasi Bang Ade Armando. Yang dipersoalkan adalah potongan video, bukannya meredam situasi dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, bahwa benar itu keluar dari mulut Pak Yusuf Kalla. Dan Pak JK ini juga bersembunyi di balik pengacara dan juga mengandalkan masjidnya di seluruh Indonesia ini, mengandalkan untuk berdemo, atau saya tidak bisa lagi berkata-kata melihat tindakan Pak JK ini yang katanya juru damai. Tetapi jika ingin meredam situasi ini, muncullah ke publik menyampaikan kalau Bapak itu keseleo lidah, karena nyata-nyata keluar dari mulut Bapak JK itu sendiri. Sebenarnya di sini bukan masalah potongan videonya, tetapi siapa yang menyampaikan perkataan itu tentang mati syah di dalam kekristenan. Tentu saja sangat sulit diterima oleh orang Kristen, dan hanya satu yang bisa meredam situasi ini adalah permintaan maaf dari Pak Yusuf Kalla, dan mau mengakui bahwa itu benar disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla adalah keseleo lidah. Itu sudah sangat cukup dan tidak akan terjadi kelanjutan pelaporan dari para pemuda Gamki. Ya, kita doakan ada niat baik dari Pak Yusuf Kalla untuk menyampaikan bahwa itu adalah keseleo lidah. Saya rasa teman-teman Kristen dari Gamki juga akan berhenti melakukan pelaporan. Demikian video ini, salam waras dan salam cerdas bagi kita semua.